Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Sabrijal Al-Mukarram Ustaz Khalilullah Sarjana Agama Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman SAG Ustaz Abdul Basit Ustaz Wahab, Bapak Sayadi, serta jamaah yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita semua. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa izan. Cukuplah kematian adalah nasihat bagi orang-orang yang masih hidup, yaitu kita semua. Wa qala aidan ya bunayya innal insan sulusul aslas sulusulillah sulusuli nafs sulusulid dud fa amma ma huwa lillah faruhuhu wa amma huwa linnafs fa amaluhu wa amma huwa liddud fal jasaduhu. Di mana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, bahwa sesungguhnya manusia itu terbagi tiga. Sepertiganya itu adalah untuk Allah, yaitu ruhnya kita apabila kita maut atau mati, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah jasad kita. Untuk apa? Yaitu untuk mengerjakan amal soleh, yang mana jasad ini akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jasad kita, yaitu setelah kita kematian yang menghampiri kita ini, maka jasad kita untuk cacing tanah. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, cukuplah kematian itu adalah nasihat kita bersama. Maka kita doakan, karena annal hadiyatal ahya lil amwat ad-du'a, yang dibutuhkan oleh mayit almarhumah Ibu Uih atau Maisuri binti Ishak. Lewat doa-doa kita bersama, mudah-mudahan beliau Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan juga Allah maafkan kesalahannya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسر صدورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفي شرور ابليس وجنود
من الإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مسافة ولا ضير وبالنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبغض وقوة من واليقين ورضا وتسليم حفظ القرآن العزيز والعمل بما علمنا والإخلاص به وقوله وغسل البركة العافية الشاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين ومنة راحة عند الموت والعفو عند الحساب حسن الخاتمة بسم الله آبائنا وأمهاتنا وجدارنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا بسم الله وشيخنا أحمد زياد معاذ بسم الله المرحوم Ibu Maisuri binti Ishaq بسم الله المرحومة Nyai Salbiah binti Lihun بسم الله المرحوم Bapak Hasbullah bin Asmadi بسم الله المرحوم Engkong Ishaq bin Dani بسم الله المرحوم Bapak Abdul Hamid bin Ishaq Bismillahirrahmanirrahim Ibu Siti Hasanah binti Asmat Bismillahirrahmanirrahim Ibu Nur Hayati binti Hasbullah Bismillahirrahmanirrahim Ibu Maimunah binti Haji Dogol Wasurihim wa furuhim annallahu khadrawum wa'anhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yukuna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Hadirin jamaah, untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan kalimat takziah yang akan dibawakan Al-Mukarram Guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Al-Mukarramun Al-Ustaz Khalilullah Sarjana Agama Al-Mukarramun Ustaz Abdul Rahman Sarjana Agama serta jamaah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, taat kepada Allah, sehat wal afiah, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan sahibul musibah daripada keluarga besar almarhumah Ibu Maisuri binti Ishaq, yang kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal perbuatannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Dan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan pahala Allah yang berlipat ganda, dan anak-anak yang tercatat punya anak yang waladun salihin yad'ulah, yang mendoakan daripada kedua orang tuanya anak yang saleh dan salehah. Hadirin jamaah Allah Subhanahu taala, tidak lupa kita juga berselawat kepada penghulu kita, junjungan kita baginda Rasul Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua manusia daripada kegelapan menuju terang benderang, minas zulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, yaitu merupakan salawat kepada beliau, kelak kita mendapat syafaat Rasulullah
yaumil qiyamah nanti. Amin, Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membacakan suratul Yasin, zikir dan tahlil. Tadi kita bersama suratul Yasin, di mana ada ayat Allah, firman Allah yang berbunyi, yaitu di surat Yasin ayat 12. Kalau nggak salah lihat sendiri. Ya Pak, itu tadi kita baca surat Yasin. Yasin jumlahnya berapa ayat? 83 ayat. Di surat 12, di ayat 12 itu berbunyi wa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma taqaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kalau kita paham maksudnya, Masya Allah. Pak, kita baca surat Yasin, di situ ada ayat Allah kalamullah yang berbunyi inna nahnu, sesungguhnya kami. Domirnya pakai domir nahnu, berarti kami semua, bukan hanya Allah aja. Allah mengajak kepada hamba-hamba yang beriman, menegaskan kepada hamba-hamba yang beriman, nuhyil maut. Apa itu nuhyil maut? Yang menghidupkan daripada orang-orang mati. Jadi sesungguhnya Allah, kami menghidupkan daripada orang-orang mati. Walaktu maqaddamu. Apa itu walaktu maqaddamu? Kataba yaktubu katban katibun naktubu karena domain nahnu wa naktubu. Kami mencatat. Tuh, maqaddamu setiap segala perbuatan manusia. Apa yang kita lakukan di dunia ini, mau baik, mau jelek, mau benar atau salah, nggak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adakan acara malam ini untuk mendoakan saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anaknya pun yang mendoakan, mengirimkan, mengundang pun dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezekinya pun bakal nanti diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Jangan perkara-perkara kebaikan yang sifatnya kita berzikir, kalimat-kalimat thayyibah kita bilang bid'ah. Sesuatu yang baik kita kerjakan karena Allah, maka Allah pun tahu nawaitu kita, niat kita. Walaktu maqaddamu, dicatat apa yang kita perbuat di dunia ini. Kemudian wa atharahum, wa asar, ada bekasnya mereka yang kita tinggalkan. Apa yang kita perbuat di dunia ini, ada bekas-bekasnya. Nanti Allah perlihatkan, dulu kita sujud, dulu kita maksiat, dulu kita begini-begitu. Ada bekas yang kita tinggalkan. Wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin, wa kullu shay'in ahsaynahu. Dan tiap-tiap sesuatu dikumpulkan oleh Allah, yaitu di kitab yang utama, yaitu berupa mubin, kitab yang nyata. Apa itu kitab yang nyata? Lahul mahfuz, disimpan sama Allah. Dulu si fulan berbuat begini, berbuat begitu, ada, nggak ada yang terlewatkan catatan Allah Subhanahu. Dulu si fulan berbuat kejelekan, kebaikan, ada, semua dicatat, disimpan sama Allah. Nanti di yaumil masdar, di yaumil ba'as, di mana hari berbangkit manusia akan disidang, diperlihatkan Allah Subhanahu perbuatan kita. Maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk melaksanakan kebaikan kepada Allah. Karena apa? Kebaikannya bukan buat Allah, buat kita sendiri. Allah hanya memerintah, menunjukkan kepada ciptaannya, kau patuh taat apa kagak. Kalau kau patuh taat, aku cari sebagai hamba yang saleh, tempatmu di surga. Tapi sebaliknya ketika engkau diperintah Allah untuk taat, engkau tidak taat, engkau ingkar, engkau maksiat, maka tercatat hamba yang tidak taat kepada Allah, tempatnya di nar, di dalam neraka. Tinggal kita pilih. Karena apa? Setelah kehidupan, kematian, ada kehidupan lagi. Kita hidup di dunia kemudian dimatikan, akan ada kehidupan lagi. Yaitu tadi, bahwa Allah yang menghidupkan setelah kita mengalami kematian dari dunia ini. Maka kata Rasulullah dalam satu hadisnya riwayat Tirmizi, beliau bersabda, al-kais mandana nafsahu wa amil ma ba'dal maut. Al-aziz
Mandana nafsahu hawa wa tamanna Allahil amaniyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Di situ Rasulullah bersabda, orang al-kais itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia itu mau selalu mengoreksi kehidupannya, pribadinya. Dia nggak mikir orang lain, kejelekan orang, kebos orang lain. Tapi dia selalu lihat dirinya, apakah hari ini saya berbuat baik? Atau sebaliknya, lebih banyak berbuat kejelekan. Kemudian orang yang tidak dia mau beramal. Karena apa? Amal juga yang akan menolong kita dalam kematian, kemudahan. Dan orang yang cerdas itu memikirkan kehidupannya setelah kematian. Kita mati dari dunia, kemudian ada yaumil ba'ats, hari berbangkit. Kita dihidupkan lagi dan ditanya apa yang kita perlu. Tapi sebaliknya, al-aziz mandal nafsahu, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia selalu menginginkan dunianya. Dia gak sadar bahwa dunia ini selama-lamanya, dunia 70-80 tahun. Kalau kagak kenikmatan dunia sebentar, cuma sejengkal. Pak, woi. Ya. Serius banget ngomongnya, apa pada ngantuk kali ya? Kenikmatan dunia cuma sejengkal. Betul gak? Betul. Dari mana betulnya, Pak? Sejengkal. Cuma sejengkal doang. Bapak lapar haus, ukur dari mulut ke tenggorokan. Betul gak? Betul. Bapak haus, bapak pengen lapar, pengen makan, pengen minum, cuma sejengkal. Dia ukur mulut sampai tenggorokan, sejengkal. Bapak pengen berkawin, berumah, sejengkal. Gak percaya, ukur sendiri, ente punya. Betul gak? Semuanya cuma sejengkal kenikmatan di dunia. Nggak ada yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan adalah syaitanir rajim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Tadinya beliau masih hidup, satu persatu meninggalkan saudara, tetangga, anak, keluarga. Bisa jadi pun demikian diri kita. Kita akan tinggalkan semua kehidupan yang artinya manusia suka. Padahal tipu daya yang menyesatkan, tipu daya yang memperdayakan kita. Maka jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Tapi kita wajib juga berusaha untuk apa? Mencari dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Maka mudah-mudahan kita ketika susah jadikan sabarmu dengan sholat. Mudah gak susah? Allah sudah bilang, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya demikian sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu berat, nggak gampang. Allah yang menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Tapi ketika kita khusyuk, maka semuanya akan dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja saya sampaikan. Sepada kalanya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل عصرتك وصوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة وقرابة أجمعين ثم إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخ وصل شيخنا كأحمد زيادي مهاجر ثم إلى رأي المرحومة إبو ميسوري بنت إسحاق ثم إلى المرحومة Nya Salbia binti Lihon Sumilari almarhum Bapak Hasbullah bin Kasmadi Sumilari almarhum Kong Ishak bin Dani Sumilari almarhum Bapak Abdul Hamid bin Ishak Sumilari almarhumah Ibu Siti Hasanah binti Asma Sumilari almarhumah Ibu Nur Hayati binti Kasbullah Sumilari almarhumah Ibu Maimunah binti Haji Lawal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafa'atan ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufrati niran rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin sirril Fatihah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin سبحانهم وتحيتهم فيها السلام آخرهم الحمد لله رب العالمين Taqabbalallah. Demikian susunan acara yang telah terselesaikan. Saya mewakili Shahidul Bait Al Musibah mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian dan juga permohonan maaf apabila hidangan dan tempat yang telah disediakan ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembarangan.